Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zarifania Eka Putri dan saya dari kelas 11 TI 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dakwah yang berjudul Makna Penting Dakwah dalam Kehidupan Kita sebagai seorang muslim. Kita langsung ke materinya ya guys. Yang pertama, ada pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah diambil dari bahasa Arab, yaitu dakwah, yang berarti ajakan atau panggilan. Secara istilah, dakwah dapat diartikan yaitu mengajak seseorang atau manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kedua, ada tujuan dari dakwah. Oke, yang pertama itu adalah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Yang kedua adalah mengajak manusia ke jalan kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti menyerukan kebaikan dan mencegah kejahatan. Yang ketiga ada membentuk masyarakat yang lebih berakhlak mulia. Yang keempat atau yang terakhir adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah bentuk-bentuk dari dakwah. Apa aja sih bentuk-bentuk dari dakwah itu? Aku kasih tahu ya. Yang pertama ada dakwah bilisan atau dengan ucapan. Bisa lewat ceramah, tausiah, atau hanya sekedar nasihat. Lalu yang kedua ada dakwah bil qalam atau dengan tulisan. Bisa lewat artikel, buku, atau hanya sekedar sebuah postingan Islami. Yang terakhir atau yang ketiga ada dakwah bil hal atau dengan perbuatan kita, yaitu bisa menolong sesama dan sopan santun atau berbuat jujur. Berikutnya ada juga yang disebut dengan etika dalam berdakwah. Apa aja sih etika dalam berdakwah itu? Yang pertama, tentunya kita harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan sopan santun, serta jangan lupa kita harus menggunakan kata-kata yang bijaksana. Yang kedua, tidak memaksakan orang lain tetapi memberikan teladan yang baik untuk mereka. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih sayang. Yang keempat adalah menyampaikan keikhlasan dalam setiap berdakwah. Ada juga dalil tentang dakwah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanat wajadilhum bil lati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman dallan an sablihi wa huwa alamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Itu adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berarti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Oke, tadi itu adalah materi dari dakwah. Kali ini saya akan mencontohkan atau mempraktekkan sebuah dakwah singkat yang telah saya susun. Selamat mendengarkan ya. Dakwah itu bukan hanya soal ceramah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan serta seluruh para pengikutnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita berpikir bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita bisa menjadi sebuah dakwah? Banyak orang mengira dakwah itu hanya ceramah di mimbar. Padahal sesungguhnya dakwah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Dakwah bukan cuma sekedar kata-kata, tapi juga keteladanan kita. Contohnya adalah keteladanan kita di sekolah, sikap disiplin kita, sikap saling tolong-menolong sama kita, berbagi senyuman, atau hanya sekedar menasihati dengan lembut. Itu semua adalah dakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim punya kewajiban untuk menyampaikan suatu kebaikan walau hanya sedikit. Teman-teman, di zaman sekarang, dakwah juga bisa kita lakukan lewat media sosial. Kita bisa berbagi lewat konten-konten yang singkat, atau hanya sekedar postingan tentang akhlak mulia. Tapi tentu harus dengan bahasa yang sopan, isi yang benar, dan niat yang baik dan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran-pelajaran yang saya telah sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah penggalan dari contoh dakwah yang telah saya sampaikan. Kira-kira bagaimana nih pendapat kalian? Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, dakwah bukan hanya tugas seorang ustadz atau pemuka agama, tetapi itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menyampaikan hal-hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dakwah bisa dilakukan lewat ucapan, tulisan, ataupun hanya dengan hal sederhana, yaitu perbuatan baik. Mari mulai berdakwah dari diri kita sendiri dengan akhlak yang baik dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Zanifania Eka Putri dari kelas 11 TI 2. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.